Halo, salam jumpa. Saya Anwar Buah Gerbobo. Saya melukis sejak usia anak-anak ya. Soalnya pada waktu itu anak-anak kan sedang senang melukis di pasir gitu, di tanah-tanah. Jadi ya sejak itu saya sudah belajar secara langsung, itu sudah belajar dasar-dasar melukis gitu. Jadi pengembangannya ya semakin dewasa ya akhirnya ya saya nggak tahu ternyata melukis itu memang enak dan ya saya menikmati gitu. Ya secara otodidak gitu saya enggak menikmati teknis-teknis sekolah pendidikan dari seni rupa, enggak ada. Jadi ya saya otodidak lah. Jadi ya memang apa istilahnya, memang saya belajar dari sejak kecil, belajar sendiri dan belajar bersama pelukis yang sudah mengerti dan tahu teknik-teknik. Ya saya juga minta ilmu juga dari mereka, dari beliau-beliau. Ya alhamdulillah saya sekarang masih bisa berkesenian dan masih bisa berkarya untuk melanjutkan kehidupan berkesenian. Karya lukis saya ini ya mungkin bisa dibilang surrealis kontemporer ya, karena saya di sini dari materi saya itu saya mencoba memasukkan materi seperti batu kerikil, dan alasannya saya memasukkan itu batu kerikil, filosofi dari batu kerikil itu karena batu kerikil itu kan keras, kuat. Jadi ya untuk berkesenian itu ya kita harus mempunyai kemauan yang keras dan mempunyai kekuatan ya seperti batu kerikil gitu. Walaupun kecil tapi dia mempunyai kekuatan gitu. Ya, itu filosofinya saya memasukkan materi batu kerikil di dalam kanvas saya di sini. Di beberapa karya saya yang ada batu kerikilnya begitu. Kebetulan memang saya sukanya surrealis ya, jadi kontemporer surrealis ini jadi saya tampilkan di sini. Saya banyak mengambil tema-tema tengkorak gitu ya, karena tengkorak itu makna buat saya itu ya suatu pesan moral juga, supaya kita ini harus banyak berbuat baik. Terus kalau kita sudah jadi tengkorak kan kita sudah tidak bisa berbuat baik lagi. Kira seperti itu. Yang dari luar negeri saya pernah lihat tuh karyanya Boris ya. Karyanya Boris, dia surrealisnya itu saya lihat surrealis dia sangat dia mengekspresikan imajinasi dia dalam bentuk gerakan dan karakter-karakter yang menyeramkan gitu ya. Itu saya suka sekali sama karakter dia, karya-karyanya dia itu. Terus untuk pelukis dari Indonesia ini saya suka itu karya Agus Kamal. Agus Kamal itu saya lihat surrealis dia sangat kuat. Seni memang segala sesuatu yang indah. Jadi kehidupan ini ya memang harus indah. Untuk para aktivis seni semua saya rasa mengharapkan keindahan. Jadi dengan keindahan itu sebagai penyemangat juga dalam menjalankan kehidupan kita. Saya ingin melukis itu
sepertinya ada dalam naluri saya bahwa saya ingin melukis tengkorak-tengkorak, dan secara kebetulan saya juga nggak tahu kenapa saya ingin melukis tengkorak. Jadi yang ada di bayangan saya itu selalu tengkorak. Jadi padahal dari lingkungan, terutama keluarga ya, nggak ada respon lah buat mereka itu, kayaknya untuk apa gitu melukis tengkorak. Tapi saya nggak ngerti, saya itu selalu yang ada di pikiran saya itu selalu tengkorak yang selalu ingin saya tampilkan. Jadi saya juga tetap ingin mencari sejauh mana, sedalam mana tengkorak-tengkorak itu seperti apa, terus saya masih ingin mendalami. Melukis itu ya sejak saya masuk di pasar seni ini, itu yang timbul perasaan saya untuk melukis tengkorak. Tahun 2002 saya masuk pasar seni, kemudian keluar lagi, dan sampai sekarang saya ingin masuk pasar seni lagi. Terus yang ada di benak saya itu ya saya harus melukis tengkorak, dan saya secara nggak langsung ternyata di lingkungan pasar seni ini memang ternyata pernah ada peristiwa-peristiwa seperti pembantaian tentara-tentara pada masa perang pada waktu itu mungkin secara kebetulan. Saya tadinya nggak menyangka kalau sampai ada di sini pernah ada kejadian seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Selain melukis, ya nggak ada lagi kegiatan saya. Hanya melukis, terus ya paling kehidupan bersama keluarga aja. Karya lukis saya nggak menjamin untuk kehidupan saya. Ya untuk kehidupan saya ya harus di luar ya usaha-usaha lain di luar berkarya gitu, untuk menunjang kehidupannya. Dan alhamdulillah sekarang semua sudah bisa dipenuhi dibantu semua. Anak-anak saya sudah masing-masing bantu menopang kehidupan keluarga bersama. Oh iya, ya, donat itu memang ya makanan yang orang banyak suka gitu. Tuh saya senang sekali kalau banyak yang suka. Kalau jadi berbagilah gitu, berbagi sesama. Jadi itu kalau penerimanya senang, menikmati, dan itu suatu kebanggaan juga karena pemberian kita dinikmati bersama. Karena ada yang bisa dibagi, kalau nggak ada yang bisa dibagi, ya apa yang harus dibagi gitu. Ya karena ada ya alhamdulillah kita ya memang hidup itu memang kita harus bersama, harus berbagi. Ya karena itu tadi prinsip kehidupan itu kita harus berbuat baik, karena sudah jadi tengkorak kita tidak bisa berbuat baik lagi, kira-kira seperti itu. Ini berjudul Jiwa untuk Adi, yang dimana ini di kisah seorang kakak yang terkena hukuman mati pada era penjajahan Jepang sekitar tahun 1942 sampai 45, dan dia mengorbankan dirinya demi keselamatan adiknya. Dan dia dipancung dan dimakamkan di Irifil Ancol. Jadi kira-kira ini secara nggak sengaja ada kesamaannya di sana gitu. Ada kesamaannya dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di wilayah Ancol ini.
Beauty of Samurai. Beauty of Samurai ini saya ambil model dari modelnya dari anak saya sendiri sebagai model, dan ini mengisahkan samurai, yaitu istilahnya secara kebetulan juga bahwa tentara-tentara Jepang itu menghukum mati para tahanannya pada waktu itu dengan samurai, dengan memancung leher, memenggal kepala para tawanan-tawanan perang pada waktu itu. Ya, ini saya menggambarkannya seolah-olah tentara Jepang itu saya ambil modelnya sebagai anak saya yang berkesan cantik lah. Anwar Bager Bobo itu pertama kali masuk pasar sini dulu seleksi bareng sama saya tahun 2000. Dia orangnya supel, baik, dan suka bercanda. Dan pada saat itu kan masuk pasar seni itu seleksi warga trans itu 50 orang yang masuk 10 orang termasuk saya, Paul dan Anwar Bager Bobo. Dia orangnya lucu dan sering orang lihatnya itu kayaknya nggak mungkin orangnya lucu gitu ya, kayak jutek apa sekarang, tapi orangnya unik, kalau ngomong cepat-cepat bikin orang ketawa gitu. Itu aja yang saya tahu, dan karyanya juga oke, luar biasa banget.